Wa an Humaydil A'raj qala Ra'aitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu yaqulu fi ibnihi wa nadhara ilaihi. Diceritakan oleh Humaid Al-A'raj, ia berkata, Ra'aitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu yaqulu fi ibnihi wa nadhara ilaihi. Aku melihat Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata kepada anaknya, dan ia melihat kepada anaknya. Kata Sa'id bin Jubair kepada anaknya, inni la'alamu khaira khallati fika. Sungguh aku mengetahui kebaikan kekasih yang ada pada dirimu. Qila ma hiya. Kemudian ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair, ditanyakan kepadanya, anaknya nanya, ditanya oleh anaknya, kekasihnya siapa? Allah berkata Sa'id bin Jubair, yamutu fa'ahtasibuhu. Dia mengatakan apa? Seorang anak mati, kemudian aku mendapatkan balasan ganjaran pahala dari Allah sebab kematiannya. Nah, kemudian ditanya, dan siapa kekasih itu? Gitu. Kekasih itu maksudnya apa? Maksudnya engkau mati gitu. Cuma dia nggak nyebut langsung. Ketika si kekasih itu meninggal, maka aku mendapatkan ganjaran pahala sebab kematiannya. Jadi anak meninggal itu ada kebaikan untuk orang tuanya. Ya kenapa? Karena orang tua yang mendidik anak itu dididik, dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian dididiknya. Nah, dia masih dalam keadaan kecil, kemudian dia meninggal, maka apa balasan pahala dari orang tua itu, dari Allah kepada kedua orang tuanya itu ada. Kemudian wa anil Hasan al-Basri rahimahullah, anna rajulan jaza'a ala waladihi wa syaka dzalika ilaihi. Diceritakan oleh Syekh Hasan al-Basri rahimahullah bahwasanya ada seorang laki-laki, ada seseorang yang bersedih atas meninggal anaknya. Syekh Hasan al-Basri mengatakan begini, anakmu telah hilang darimu. Apakah anakmu telah hilang darimu atau meninggalkanmu? Qala, orang itu berkata, menjawab, na'am, iya. Kanat ghaibatuhu aktsara min hudurihi. Anakku itu lebih sering hilangnya daripada adanya. Lebih banyak hilangnya daripada adanya, atau lebih lama akan meninggalkanku daripada kehadirannya. Nah, kemudian Syekh Hasan al-Basri mengatakan, "Watrukhu ghaiban," maka tinggalkanlah orang yang tidak ada. Kenapa? Fa innahu lam yaghib anka ghaibatul ajru laka fiha a'dhamu min hadhihi. Karena sesungguhnya tidak akan hilang darimu balasan pahala untukmu yang lebih besar daripada hilangnya seorang anak. Anakmu tidak ada, meninggalkan, tapi apa ada balasan pahala untukmu itu. Waqala, kemudian berkata Syekh Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, hawwanta anni wujdi ala ibni. Wahai Abu Sa'id, ringankanlah keprihatinanmu atas meninggalnya anakmu. Prihatinan ditinggal mati seorang anak itu ringankan, jangan jadi beban berat sehingga merasakan apa sedih yang berkepanjangan. Gak usah, kenapa? Anak mati kita dapat pahala kok. Ya, anak meninggal itu jadi rahmat buat kita, orang tuanya.
Ya jangan diberatkan. Jangan diberatkan. Kemudian wa'an Maimun bin Mahran. Wa'an Maimun bin Mahran qala. Diceritakan oleh Maimun bin Mahran, ia berkata, azza rajulun Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ala ibnihi Abdul Malik radhiyallahu anhu. Maimun bin Mahran berkata, seseorang telah bertakziah kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu atas kematian anaknya Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik. Faqala Umarun, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, al-amru alladzi nazala bi Abdul Maliki amrun kunna na'rifuhu falamma waqa'a lam nunkirhu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, masalah yang terjadi dengan Abdul Malik anakku itu adalah amrun kunna na'rifuhu, masalah yang kami sudah mengetahuinya, kami sudah mengerti. Ketika kematian atau terjadi masalah itu, atau kematian masalah itu berupa kematian yang menimpa Abdul Malik anakku, maka kami tidak mengingkarinya. Gitu. Umar bin Abdul Aziz paham, orang anak meninggal, orang tua ada balasan pahala. Kami tahu itu. Ini seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari Bashar bin Abdullah qala berkata, qama Umar bin Abdul Aziz ala qabri ibnihi Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz berdiri di atas kuburan anaknya yang bernama Abdul Malik. Anaknya kan meninggal, namanya Abdul Malik. Kemudian setelah dikubur, Umar bin Abdul Aziz berdiri di atas kuburnya. Faqala, maka kemudian ia rahimakallahu ya bunayya faqad kuntu saran mauludan wa baran nasyi'an wa ma uhibbu anni da'autuka fa'ajabtani. Kata Umar bin Abdul Aziz di atas kubur anaknya, beliau mengatakan, rahimakallahu ya bunayya, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Sungguh engkau adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan gembira, wa baran nasyi'an, dan anak yang tumbuh berbuat kebaikan atau tumbuh kebaikan. Wa ma uhibbu anni da'autuka fa'ajabtani, dan tidaklah aku senang memanggilmu, maka engkau memanggilmu, maka engkau menjawabku. Tidaklah aku cinta memanggilmu, maka engkau menjawab panggilanku. Wa an Musallamah taqala, diceritakan oleh Musallama qala, berkata Musallama, lamma mata Abdul Malik ibni Umar kasyafa abuhu an wajhi wa qala. Ketika Abdul Malik putra dari Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kasyafa abuhu, maka bapaknya Umar bin Abdul Aziz membuka an wajhihi, membuka wajahnya. Jadi setelah dikafani Abdul Malik nih, anaknya Raja Umar bin Abdul Aziz, ya ketika meninggal sudah dikafani, kemudian dibuka kain kafan yang di wajahnya itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Setelah dibuka terlihat wajahnya, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, faqala, maka beliau berkata, rahimakallahu ya bunayya, semoga Allah merahmatimu wahai anak. Faqad sururtu bika yauma busyirtu bika, sungguh aku telah digembirakan olehmu di hari aku digembirakan olehmu. Walaqad umirtu masruran bika, dan aku telah diberikan umur yang menggembirakan olehmu atau denganmu. Wa ma'atat alayya sa'atun ana fiha asarun min sa'ati hadhihi, tidaklah datang padaku satu waktu
di mana waktu itu aku lebih gembira daripada saat ini. Jadi anak mati, meninggal, anak meninggal senang. Senangnya apa? Ya senangnya karena apa? Ya karena peninggal kau dengan cara anak meninggal, maka rahmat Allah ada bagi kita. Balasan pahala Allah, ganjarannya diberikan kepada kita orang tuanya. Makanya beliau mengatakan tidak ada satu waktu yang datang kepadaku yang lebih menggembirakan bagiku melainkan ya waktu ini, waktu di saat meninggal gitu. Amma wallahi in kuntu latad'u abaka ilal jannati. Amma wallahi, amma ingatlah demi Allah, demi Allah, jika ada aku, maka niscaya engkau akan memanggil bapakmu ke dalam surga. Engkau akan memanggil bapakmu ke dalam surga. Artinya dengan kematian anak nanti yang gitu ya, nanti yang bukain pintu surga itu anak kita ya, kalau dia masih kecil meninggal, dia yang bukain pintu surga buat kita. Gambaran Nabi begitu. Nah orang dikasih apa support begitu senang, artinya hilanglah kesedihannya. Nah, kemudian berkala Abul Hasan Al-Madaini berkata, Abul Hasan Al-Madaini, dakhala Umar bin Abdul Aziz ala bin fi waj'ihi. Abul Hasan Al-Madaini berkata, Umar bin Abdul Aziz datang kepada anaknya fi waj'ihi ketika sakit. Waktu anaknya sakit keras sudah payah nih, Umar bin Abdul Aziz tanya kepada anaknya, ya bunayya kaifa tajidu? Wahai anakku, apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan? Qala, menjawab anaknya, ajiduni fil haqqi. Ya bapakku, saya rasakan bahwa saya dalam kebenaran. Saya rasakan saya dalam kebenaran. Qala, bertanya lagi Umar bin Abdul Aziz, ya bunayya la antakuna fi mizani ahabu ilayya min an akuna fi mizanika. Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, wahai anakku, la antakuna fi mizani, sungguh kamu berada dalam timbanganku, sungguh kamu berada dalam timbanganku lebih aku cintai min an aku nafi misanike, daripada aku ada dalam timbanganmu. Faqala, maka menjawab anaknya, ya abati, wahai bapakku, la antakuna ma tuhibbu, la antakuna ma tuhibbu ahabbu ilayya min ayakuna ma ahabbu, kata anaknya. Niscaya adanya apa yang kau cintai itu lebih aku cintai daripada adanya apa yang aku cintai. Artinya setuju dengan ucapan bapaknya. Wahai anakku, kata Umar bin Abdul Aziz, lantaku nafi misani ahabbu ilayya, kamu ada dalam timbanganku itu lebih aku cintai daripada aku ada dalam timbangan. Terus anaknya bilang begini, ya wahai bapakku, apa yang kau cintai, yang kau sukai, itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada apa yang aku senangi. Jadi bahasa anak tuh, yang bapak senang saya lebih senang daripada yang saya senang. Yang bapak senang itu saya lebih senang juga ketimbang apa yang pribadi saya senangi. Jika Allah ambil nyawa saya sekarang ini, itu jadi kebahagiaan buat bapak, buat engkau wahai bapak, maka aku pun demikian. Rasanya gitu. Ini bukan nyumpahin ya, bukan. Artinya memang betul kalau anak mati itu pahalanya buat orang tuanya. Artinya sebab kematiannya itulah jadi ada ganjaran pahala untuk kedua orang tua itu.
Wa an Juwairiyah bin Asma an ammihi. Juwairiyah bin Asma cerita dia dari pamannya. Ceritanya gini, dari pamannya cerita kepada Juwairiyah, anna ikhwata salasatan syahidu, sesungguhnya ada 3 orang bersaudara mati syahid di hari perang Tustur. Fastushhidu, maka 3 orang itu mati syahid. Fakharajat ummuhum yauman ila suqi li ba'di sya'niha. Pada satu hari ibu 3 orang saudara itu, 3 orang bersaudara itu keluar ke pasar untuk membeli, berbelanja atau memenuhi kebutuhannya. Fatalaqaha rajulun hadaru tusturo. Maka si ibu itu, ibu yang anaknya yang 3 orang anaknya itu mati syahid, bertemu dengan seorang laki-laki yang juga ikut dalam perang Tustur. Ya. Ini ceritanya si ibu itu, aku ke pasar ketemu sama seorang laki-laki yang dia ikut perang Tustur. Ketemu si ibu itu. Kalau si ibu itu kan anaknya 3-3-nya mati itu dalam perang. Fa'arafathu, maka si ibu itu mengenalinya, mengenal orang itu, mengenali laki-laki itu. Fasa'alathu an umuri baniha. Fasa'alathu, maka kemudian si ibu itu, ibu yang 3 orang anaknya itu mati syahid dalam perang Tustur, dia bertanya kepada laki-laki itu tentang apa? Dia bertanya tentang kejadian tentang anak 3 orang anak yang mati syahid itu, kejadiannya. Dia tanyakan tentang kejadian kematiannya 3 orang anaknya itu. Ini bahasa saja, wahai fulan, karena memang kenal anak saya kan 3-3-nya meninggal dalam perang Tustur, mati 3-3-nya. Saya ingin nanya, saya ingin bertanya kepada anak, sebetulnya matinya seperti apa anak saya 3-3-nya pada waktu perang itu? Dia tanya itu. Nah, kemudian apakah anak saya mati syahid 3 orang itu? Faqala, maka menjawab si rajul. Si rajul itu, orang itu menjawab pertanyaan ibunya, ibu 3 orang anak yang mati syahid itu, apa? Ustushhidu, mereka bertiga mati syahid. Mereka bertiga memang mati syahid. Faqalat, maka bertanya lagi ibu 3 orang anak itu, muqbilina au mudbirina, gitu. Pada waktu dia perang, anak saya yang 3 itu pada waktu perang dia menghadap musuh atau membelakangi musuh matinya. Ditegesin gitu, ditegesin. 3 orang anak saya yang mati ini pada waktu perang dia ngadepin musuh apa membelakangi musuh. Kalau membelakangin kan mundur, berarti kabur ya. Kalau mandek berarti kan apa? Maju, beradu. Gitu. Apa jawab laki-laki itu? Faqala, maka menjawab si laki-laki itu, muqbilina. Tidak ya apa namanya, ya Umi, anak anda itu 3-3-nya semua sedang menghadap musuh. Ya, bukan merangin, bukan mundur dari musuh. Jadi mereka betul-betul mati dalam keadaan menghadapi musuh berhadapan. Olat, berkata si ibunya 3 orang ya, anak yang mati syahid itu, alhamdulillah. Orang kalau paham begitu. Jadi anak yang mati ditegesin, ditanya lagi berhadapan dengan musuh apa mundur berhadapan. Oh, kalau begitu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kata dia, masih ibu itu, nalul fauza, mereka bertiga memperoleh kebahagiaan. Nalul fauza, mereka bertiga memperoleh kebahagiaan. Tuh, karena dia tahu kalau syahid pasti surga. Ya, gitu. Makanya ditegesin ditanya, karena yang hidup itu ikut perang juga dan dia jadi saksinya. Wahatul dimar. Nah, dia bilang gitu,
Alhamdulillah nalul fauza wa hatud dzimara. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah mereka telah memperoleh kebahagiaan dan mereka menjaga ajalnya. Dan mereka menjaga ajalnya. Bin nafsihum wa abi wa ummi. Ya, kata ibunya, dan mereka telah menjaga ajalnya. Bin nafsi, demi diriku, demi jiwaku. Hum, dan mereka 3 orang anakku. Wa abi, dan demi bapakku, wa ummi, dan ibuku. Nah, ini bersumpah, seperti bersumpah. Bin nafsihum wa abi wa ummi, demi jiwaku, diriku, jiwaku. Hum, mereka 3 orang anakku, bapakku dan ibuku. Nah, kita bilang begitu. Kultu, aku berkata, az-zimar bi kasri dzali al-mu'jamati. Lafaz az-zimar di bahasa kasrah huruf zalnya yang di titik 1 adalah wahum ahlur rajuli, mereka adalah keluarganya si rajul, orang itu. Wa ghairuhum, dan lainnya orang lain, mimma yahikku, dari orang-orang yang hak, yang wajib alaihi, atasnya, ayyahmiyahu, orang-orang yang berhak baginya, bagi dia untuk menjaganya. Artinya orang-orang yang berhak dia jaga, ahlul zimar. Az-zimar itu mereka telah menjaga ajalnya, mereka telah menjaga keluarganya, ya bukan keluarganya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah mereka telah memperoleh kebahagiaan dan telah menjaga keluarganya. Demi jiwaku, mereka bertiga, bapakku dan ibuku. Nah gitu maksudnya. Nah ahlul zimar maksudnya mereka telah menjaga keluarganya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ahlul rajul wa ghairuhum, keluarganya si laki-laki dan yang lainnya, mimma yahiqu alaihi ayyahmiyahu, jadi dari orang-orang yang wajib ia menjaganya. Wa qauluha, adapun ucapan si ibu itu hatu ay hafidhu wara'u, wara'u disebut hatu, mereka telah menjaga, artinya hafidhu, mereka telah menjaga, wara'u, dan ya, mereka telah, artinya ketika dia mati justru mereka telah menjaga keluarga. Kenapa? Karena mati syahid. Dan itu jelas akan berbuah apa? Balasan pahala juga bagi kedua orang tuanya. Makanya begitu ditanya bagaimana matinya, dia sedang membelakangi musuh apa ngadep musuh, hadapan-depan. Nah, kata si saksi mata yang ikut juga dalam perang Tustur mengatakan tidak, anak ibu bertiga mati sedang berhadapan dengan musuhnya. Oh kalau begitu alhamdulillah, nalul fauza, mereka mati dan memperoleh apa? Keberuntungan. Ya. Wa mata ibnu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa ansyada wallahu a'lam bishawab.